Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatur Rahman Dwi Cahyo dengan NPM 2321020050. Saya berasal dari Prodi Hukum Tata Negara semester 3 kelas I. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Ervin sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Fikih Mawaris. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kewarisan dalam Islam, yang dimana saya akan membahas tentang sebab-sebab adanya hak kewarisan dalam Islam, rukun-rukun kewarisan dalam Islam, dan juga syarat-syarat kewarisan dalam Islam. Sebelum masuk ke poin-poin tersebut, kita harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu apa itu waris menurut Islam. Jadi waris menurut Islam ini adalah peralihan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang sudah meninggal atau karena sebab dan akibat yang lainnya kepada para ahli waris. Jadi menurut Islam, waris ini adalah peralihan harta kekayaan yang dimiliki oleh salah satu seorang, yang dimana jika salah satu orang ini sudah meninggal akan beralih kepemilikannya kepada para ahli waris tersebut. Jadi itulah waris menurut Islam. Langsung yang kedua, kita masuk ke poin-poin tadi, yaitu tentang sebab-sebab adanya kewarisan dalam Islam. Jadi sebab-sebab adanya hak kewarisan dalam Islam yaitu yang pertama karena adanya hubungan kekerabatan, atau sering kita kenal dengan nasab, adanya hubungan nasab. Itu adanya hubungan hubungan darah. Ini bisa diketahui dari kelahiran. Jadi hubungan darah ini contohnya seperti abang kita, adik kita. Jadi ya kerabat-kerabat kita yang memiliki aliran darah dengan kita. Terus yang kedua yaitu karena adanya hubungan perkawinan. Jadi hubungan perkawinan ini adalah suatu hubungan yang perkawinan yang sah dalam secara Islam. Jadi hubungan perkawinan yang sah secara Islam itu contohnya seperti istri kita. Lalu yang ketiga itu sebabnya karena adanya al-wala. Jadi karena adanya al-wala atau memerdekakan hamba sahaya dan seorang budak dengan tujuan dengan perjanjian itu tolong menolong. Jadi kalau kita dengan tujuan atau dengan perjanjian untuk menolong atau memerdekakan hamba sahaya dan seorang budak tersebut, itu bisa menjadi sebab dan akibat sebab adanya hak kewarisan dalam Islam. Lalu poin selanjutnya yaitu tentang rukun kewarisan dalam Islam. Rukun kewarisan dalam Islam itu yang pertama adanya pewaris yang secara hakiki, hukmi, dan takriri itu contohnya seperti orang yang sudah meninggal tersebut, baik orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah meninggal secara hukum. Lalu yang kedua itu adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak menerima dan mendapatkan harta kewarisan tersebut. Lalu yang ketiga adanya harta waris. Jadi ya harus ada hartanya kan. Kalau nggak ada hartanya, apa yang mau diwarisin? Jadi harta waris itu contohnya kayak tanah, emas, benda-benda, motor, mobil, gedung, patah gitu. Lalu poin selanjutnya yaitu syarat kewarisan dalam Islam. Syarat kewarisan dalam Islam yang pertama yaitu adanya mewaris. Mewaris itu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewarisi hartanya. Syaratnya yaitu orang tersebut telah benar-benar telah meninggal gitu. Lalu yang kedua yaitu adanya ahli waris. Ahli waris itu ya seperti yang dijelaskan tadi, yaitu seperti yang ada hubungan kekerabatan, yang ada hubungan perkawinan, yang ada atau dengan maksud al-wala atau memerdekakan hamba sahaya dan budak gitu. Lalu yang ketiga itu adanya al-mauruts. Al-mauruts itu yaitu segala bentuk harta benda yang menjadi warisan, yang berupa harta maupun hak kewajiban yang menjadi yang termasuk dalam kategori warisan, seperti itu.
Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.